Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa farmasi dari program studi S1 Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Pada praktikum laboratorium mikrobiologi terapan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai uji sterilisasi. Pada bagian pertama, kami akan memperkenalkan setiap anggota kami, dan bagian kedua kami akan membahas mengenai materi uji sterilisasi. Silakan disimak videonya sampai akhir. Apa yang Anda ketahui tentang mikrobiologi? Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba, jasa renik. Dan mikrobiologi juga adalah salah satu cabang ilmu biologi dan memerlukan ilmu pendukung kimia dan fisika. Apa itu steril dan sterilisasi? Sediaan steril secara umum adalah sediaan farmasi yang mempunyai kekhususan sterilitas dan bebas dari mikroorganisme. Sterilisasi adalah proses penghilangan atau membunuh mikroorganisme, protozoa, fungi, bakteri, mikoplasma, virus dalam benda atau peralatan untuk menjaga peralatan di laboratorium tetap bersih atau steril serta menjaga terjadinya kontaminasi. Tujuan sterilisasi dalam mikrobiologi adalah mematikan, menghambat pertumbuhan, dan menyingkirkan semua mikroorganisme yang ada pada alat dan bahan yang akan digunakan dalam suatu pekerjaan guna menciptakan suasana aseptis. Apa saja ya macam-macam sterilisasi? Sterilisasi fisik. 1. Suhu tinggi atau pemanasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi: A. Jenis pemanasan, basah dan kering. B. Suhu dan waktu. C. Jumlah organisme yang ada. D. Kemampuan membentuk spora. E. Jenis bahan atau lingkungan mikroorganisme hidup. Yang kedua yaitu sterilisasi panas lembab dan panas kering. Sterilisasi basah atau panas lembab dilakukan menggunakan autoklaf. Sterilisasi tersebut menggunakan uap air jernih 15 lb per in pangkat 2 selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Autoklaf digunakan untuk mensterilkan bahan-bahan yang dapat ditembus oleh kelembapan, diantaranya ialah media biakan, larutan, kapas, sumbu karet, dan peralatan laboratorium. Sterilisasi autoklaf dilakukan pada suhu dan tekanan lebih rendah. Sterilisasi panas kering digunakan pada bahan seperti pipet, tabung reaksi, cawan petri dan kaca, botol dan sampel, juga peralatan dari jarum suntik dari bahan-bahan yang tidak tembus uap seperti gliserin, minyak vaselin, dan bahan-bahan berupa bubuk. Suhu yang digunakan sekitaran 160 derajat sampai 175 derajat Celcius. Sterilisasi panas kering dilakukan di dalam oven. Yang ketiga yaitu cahaya matahari. A. Mempunyai aktivitas bakterisidal yang cukup baik. B. Daya kerjanya berdasarkan adanya sinar ultraviolet. C. Cara sterilisasi alamiah pada air wadah terbuka, sungai, dan danau. Kemudian yang keempat yaitu pengeringan. A. Mengurangi atau meniadakan kandungan air mikroba atau lingkungannya. B.
Pengeringan sel mikroba serta lingkungannya sangat mengurangi atau menghentikan aktivitas metabolik, diikuti dengan kematian sel. Sterilisasi kimiawi. Banyak bahan kimia dapat menghambat atau mematikan mikroorganisme. Yang pertama yaitu ciri-ciri suatu desinfektan yang ideal. Bagian A, aktivitas antimikrobial, kemampuan substansi untuk mematikan mikroorganisme pada konsentrasi rendah. Zat tersebut harus mempunyai aktivitas antimikroba dengan spektrum luas. B. Kelarutan. Substansi harus dapat larut dalam air atau pelarut lain. Yang C. Stabilitas. Perubahan yang terjadi pada substansi itu bila dibiarkan beberapa lama harus seminimal mungkin dan tidak boleh mengakibatkan kehilangan sifat antimikroba dengan nyata. Yang D. Tidak bersifat racun bagi manusia dan hewan lain. Idealnya bersifat relatif hanya untuk mikroorganisme saja. Yang E. Homogenitas, harus mempunyai komposisi yang seragam. Belum. Bagian F, tidak bergabung dengan bahan organik. G, mempunyai aktivitas antimikrobial pada suhu kamar atau suhu tubuh. Bagian H, kemampuan untuk menembus permukaan suatu benda. Bagian I, tidak menimbulkan karat dan juga warna. Bagian J, mempunyai kemampuan menghilangkan bau yang kurang sedap. Adapun alat dan bahan yang pertama itu medium Na dan juga PDA, yang dua cawan steril, spoid steril dan juga buns. Pada cara kerja yaitu penyiapan medium, yang pertama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua yaitu cawan Petri steril diisi dengan medium Na dan juga PDA cair secara aseptik sebanyak kurang lebih 10 ml, lalu dibiarkan memadat. Ketiga, semua cawan Petri yang berisi medium DNA inkubasi terbalik dengan suhu 37 derajat Celcius selama 1x24 jam pada suhu inkubator, sedangkan untuk medium PDA pada suhu kamar selama 3x24 jam. 4 cawan Petri yang tidak mempunyai mikroba digunakan untuk uji sterilisasi ruangan. Yang pertama adalah lampu ultraviolet. Pertama, alat dan bahan disiapkan, kemudian cawan steril yang berisi medium Na dan medium PDA tutupnya dibuka sepertiga bagian, didiamkan selama 15 menit. Kemudian cawan Petri steril tersebut diinkubasi terbalik pada inkubator bersuhu 37 derajat Celcius selama 1x24 jam. Kemudian diamati ada tidaknya koloni mikroba. Kemudian yang kedua, laminary airflow. Yang pertama, alat dan bahan disiapkan, kemudian cawan Petri steril yang berisi medium Na dan medium PDA tutupnya dibuka sepertiga bagian, didiamkan selama 15 menit. Kemudian cawan Petri steril tersebut diinkubasi terbalik pada inkubator bersuhu 37 derajat Celcius selama 1x24 jam, diamati ada tidaknya koloni mikroba. Yang ketiga NCAS, yang pertama alat dan bahan disiapkan. Yang B, cawan Petri yang steril yang berisi medium Na dan medium PDA tutupnya dibuka 1/3, didiamkan selama 15 menit. C, cawan Petri steril tersebut diinkubasi terbalik pada inkubator bersuhu 37 derajat selama 1x24 jam, diamati ada tindakannya koloni mikroba. Selanjutnya pengujian kedua, sterilisasi ruangan LAF, NCAS, lampu UV. Yang pertama lampu UV atau ultraviolet. A, alat dan bahan disiapkan. B, lampu UV dengan alkohol 70%, dinyalakan lampu UV
254 nanometer dan 366 nanometer selama 15 menit. C. Cawan Petri steril yang berisi medium Na dan medium PDA, tutupnya dibuka 1/3 bagian, didiamkan selama 15 menit. D. Cawan Petri steril tersebut diinkubasi terbalik pada inkubator bersuhu 37 derajat selama 1x24 jam, diamati ada tindakannya koloni mikroba. Akhir kata, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih sudah menyimak dan menonton videonya. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua.